Selamat datang pemirsa, saya Elta Julia, kembali menemani Anda dalam Indonesia Today News pada edisi kali ini. Kami akan menyampaikan informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan gempa bumi dan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada tanggal 10 hingga tanggal 11 Februari. Informasi ini penting untuk diperhatikan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan hujan lebat, gelombang tinggi, serta daerah dengan aktivitas kegempaan aktif. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan bahwa kondisi atmosfer Indonesia pada periode 10-11 Februari masih tergolong dinamis. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain aktivitas monsun Asia, sirkulasi siklonik di perairan sekitar Indonesia, kelembapan udara yang tinggi, serta labilitas atmosfer di banyak wilayah. Kondisi ini berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, hujan disertai kilat dan angin kencang. Peningkatan tinggi gelombang laut. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan perubahan cuaca mendadak, terutama pada sore hingga malam hari. BMKG mencatat, potensi hujan lebat masih dapat terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Pulau Sumatera. Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, T31 Sumatera Selatan, di daerah Sungai Apasrati, dan wilayah perbukitan diimbau waspada terhadap banjir dan tanah longsor. Pulau Jawa, wilayah yang perlu diwaspadai, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, BMKG mengingatkan potensi genangan, banjir perkotaan, pohon tumbang akibat angin kencang. Bali dan Nusa Tenggara, Bali, NTB, NTT bagian barat. Hujan lebat dapat terjadi secara lokal dan singkat, namun tetap berpotensi menimbulkan dampak. BMKG juga mengeluarkan peringatan terkait gelombang tinggi pada periode 10 hingga 11 Februari. Beberapa perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi antara lain Samudra Hindia Barat Sumatera, Samudra Hindia Selatan, Jawa, hingga Nusa Tenggara, perairan selatan Maluku, Laut Arafura. Tinggi gelombang diperkirakan dapat mencapai kategori sedang hingga tinggi, terutama di perairan terbuka. BMKG mengimbau nelayan tradisional, kapal kecil, aktivitas wisata bahari untuk menunda pelayaran jika kondisi tidak memungkinkan. Beralih ke informasi gempa bumi, BMKG menegaskan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik, sehingga aktivitas gempa bumi merupakan hal yang wajar secara geologis. Pada periode ini, aktivitas gempa masih bersifat fluktuatif, sebagian besar gempa yang terjadi berkategori gempa dangkal. Tidak semua gempa dirasakan masyarakat. BMKG mengingatkan bahwa gempa tidak dapat diprediksi secara pasti, namun mitigasi dapat dilakukan sejak dini. Wilayah dengan aktivitas seismik yang perlu tetap waspada, antara lain pesisir barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi. BMKG mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi hanya dari BMKG, tidak mudah percaya pada isu atau hoaks, mengamankan lingkungan sekitar, bersihkan saluran air pangkas pohon rawan tumbang, menyiapkan tas siaga bencana, mengetahui jalur evakuasi terdekat khusus saat gempa. Tetap tenang, lindungi kepala, jauhi bangunan rapuh, ikuti arahan petugas. Demikian informasi gempa dan cuaca 10 hingga 11 Februari yang bersumber dari BMKG. Kami mengingatkan kembali, keselamatan adalah yang utama dan kewaspadaan sejak dini dapat mengurangi risiko bencana. Saya Elta Julia. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Today News. Tetap waspada, tetap tenang, dan sampai jumpa pada informasi berikutnya.